Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah statistika. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang ruang lingkup statistik. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama adalah definisi statistik, yang kedua adalah penggunaan statistik, yang ketiga jenis-jenis statistik, dan yang terakhir adalah tahapan kegiatan metode statistik. Baik, yang pertama adalah definisi statistik. Ada 2 kata yang akan saya definisikan. Yang pertama adalah statistik. Statistik secara definisi adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan. Jadi statistik itu adalah kumpulan data berupa angka yang mana dari data tersebut kita akan memperoleh informasi. Contoh, kita punya data produksi tanaman padi selama 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Maka dari data tersebut kita akan memperoleh informasi di tahun berapa sih produksi padi yang paling besar atau yang paling banyak. Kemudian di tahun berapa juga produksi yang paling sedikit atau paling kecil. Kemudian dari data tersebut kita juga bisa melihat fluktuasi peningkatan atau penurunan produksi tanaman padi. Itu yang disebut dengan kumpulan beberapa angka, minimal 1 angka, minimal 2 angka, yang mana dari angka tersebut kita akan memperoleh informasi. Yang kedua adalah definisi statistika. Statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, kemudian menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi kalau statistika ini adalah lebih ke metode atau cara bagaimana cara mengumpulkan data tersebut, kemudian dari hasil mengumpulkan ditata, kemudian disajikan agar mudah dibaca, kemudian jika perlu dianalisa lebih dalam, selanjutnya diinterpretasikan agar nanti bisa dibuat kesimpulan. Lanjut, penggunaan statistik. Secara umum di sini ada 3 poin dalam penggunaan statistik. Yang pertama adalah menjabarkan dan memahami suatu keadaan. Jadi dari data yang kita peroleh, maka kita akan memperoleh informasi dari suatu keadaan, baik itu berupa hubungan atau yang tidak berhubungan. Yang kedua adalah mengukur tingkat perubahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari data yang kita peroleh, contoh kalau kita punya data produksi tanaman padi mulai tahun dari 2012 sampai 2021, maka kita akan bisa melihat tingkat perubahan tiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan data, maka bisa lebih dipertanggungjawabkan. Lanjut, jenis-jenis statistika. Jadi di sini ada 2 jenis-jenis statistika berdasarkan tingkat pekerjaannya. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensia. Secara definisi bisa dibaca sendiri. Perbedaannya adalah kalau statistik deskriptif ini lebih ke tahapan pengumpulan, menyusun, mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Tapi kalau statistik inferensia ini lebih ke metode cara pengambilan datanya, yang mana data tersebut tidak diambil semua. Jadi hanya diambil sebagian atau disebut dengan sampel. Contoh, kalau kita ingin mengetahui berapa sih pendapatan pengusaha keripik singkong yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ternyata hasil data yang kita peroleh ada 100 pengusaha keripik singkong. Itu yang disebut dengan populasi. Jadi jumlah
yang sebenarnya, itu populasi. Kemudian ternyata tidak semua 100 pengusaha keripik singkong kita wawancarai, tapi kita ambil sebagian saja, yang mana bagian tersebut diharapkan bisa mewakili 100 pengusaha keripik singkong. Itu yang disebut dengan sampel. Jadi kalau populasi ini adalah seluruh data, kalau sampel adalah bagian data. Sampel ini digunakan biasanya untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Akan tetapi di sini ada kaidah-kaidah nanti bagaimana cara menentukan jumlah sampel. Jadi tidak sembarangan kalau ada 100 orang kita hanya ngambil 10. Tidak. Di sini ada metode bagaimana cara pengambilan sampel sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini adalah perbedaan statistik deskriptif sama statistik inferensia atau disebut dengan statistik induktif. Jadi kalau statistik deskriptif di sini lebih ke metode cara pengumpulan sampai nanti penyajian. Tapi kalau statistik inferensia, karena data yang kita kumpulkan nanti mungkin tidak semua, maka cara pengambilan sampelnya akan dibahas di statistik inferensia. Yang mana harapannya sampel tersebut nanti kesimpulannya bisa mewakili semua populasi. Artinya kalau ada 100 orang kemudian kita wawancarai sebanyak 50 orang, maka 50 orang ini bisa diharapkan bisa menggambarkan keadaan 100 orang tersebut. Itu ya bedanya populasi sama sampel. Lanjut, tahapan kegiatan metode statistik. Secara umum ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi waktu kita ingin melakukan metode statistik, maka yang pertama kita harus punya data. Caranya adalah dengan 2 cara. Pertama sensus, kedua sampel. Apa bedanya sensus sama sampel? Kalau sensus kita mengambil semua data atau mengambil semua populasi. Seperti tadi kalau ada 100 orang di suatu wilayah, maka kita wawancarai semua 100 orang tersebut. Itu yang disebut dengan sensus. Semua data kita ambil. Tapi kalau sampel, dari 100 orang yang ada di wilayah tersebut, maka tidak semua 100 orang tersebut dijadikan responden atau diwawancarai. Maka disebut dengan sampel. Bisa diambil 10, 20, dan seterusnya sesuai nanti perhitungan metode penentuan sampelnya. Itu bedanya sensus sama sampel. Jadi kalau sensus adalah semua total penduduk, kalau sampel adalah bagian dari total penduduk tersebut. Yang kedua, setelah kita berhasil mengumpulkan data, kita perlu melakukan penyusunan data. Penyusunan data di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mengedit, yang kedua adalah mengklasifikasi, dan yang ketiga adalah mentabulasi dari semua data yang kita peroleh. Tahapan yang ketiga adalah penyajian data. Kenapa perlu penyajian data? Karena agar si pembaca itu mudah memperoleh informasi. Biasanya penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau bisa dalam bentuk gambar berupa grafik, lingkaran, dan semacamnya. Yang keempat adalah analisa data. Analisa data ini diperlukan apabila diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. Maka perlu analisa data yang lebih rinci. Diharapkan dengan analisa data di sini ada gambaran-gambaran yang lebih terperinci yang diperoleh oleh si pembaca, atau ada informasi yang secara data mentah kita tidak bisa membaca, tetapi secara analisa data kita akan memperoleh informasi banyak. Maka perlu adalah analisa data. Dan yang terakhir adalah interpretasi data. Interpretasi data ini adalah mendeskripsikan hasil dari analisa data. Dengan harapan nanti setelah ada interpretasi data, ada sebuah kesimpulan yang bisa menggambarkan data yang kita ambil waktu di lapangan. Itu yang disebut dengan interpretasi data. Itu mungkin materi yang singkat pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa mengisi pertanyaan di link absensi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.